Selamat siang. Kita masuk ke bab 2 tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Kita masuk ke dalam latar belakangnya. Pancasila adalah 5 dasar luhur yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu. Sejarah merupakan deretan peristiwa yang saling berhubungan. Peristiwa-peristiwa masa lalu yang berhubungan dengan kejadian masa sekarang dan semuanya bermuara pada masa yang akan datang. Negara Indonesia dibangun juga berdasarkan pada suatu landasan atau pijakan, yaitu Pancasila. Pancasila juga fungsinya sebagai dasar negara, merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya itu ada seluruh unsur-unsur, yakni pemerintahan, wilayah, dan rakyat. Nah, Pancasila dalam kedudukannya itu merupakan dasar pijakan penyelenggaraan negara dan seluruh kehidupan negara Republik Indonesia. Ada beberapa Pancasila di era-era tertentu. Yang pertama itu adalah Pancasila di era pra-kemerdekaan. Di bagiannya itu ada zaman prasejarah. Nah, ada beberapa juga nilai-nilai yang ada di zaman prasejarah. Yang pertama itu nilai religius. Adanya sistem penguburan mayat diketahui dari ditemukannya kuburan serta kerangka di dalamnya. Selain itu juga ditemukan alat-alat yang digunakan untuk aktivitas religi seperti upacara mendatangkan hujan dan lain-lain. Yang kedua itu adalah nilai pri-kemanusiaan. Tampak dalam perilaku kehidupan saat ini, misalnya penghargaan terhadap hakikat manusia yang ditandai dengan penghargaan yang tinggi terhadap manusia meskipun sudah meninggal. Nah, hal ini menggambarkan perilaku di mana berbuat baik terhadap sesama manusia yang pada hakikatnya merupakan wujud kesadaran akan nilai kemanusiaan. Yang bagian C adalah nilai kesatuan. Adanya kesamaan bahasa Indonesia sebagai rumpun bahasa Austronesia sehingga muncul kesamaan dalam kata-kata dan kebudayaan. Hal ini sesuai dengan teori perbandingan bahasa menurut Hackern dan benda-benda kebudayaan prasejarah von Heine-Gilden. Yang keempat itu adalah nilai kemusyawaratan dan keadilan sosial. Kehidupan bercocok tanam dilakukan secara bersama-sama. Mereka sudah memiliki aturan untuk kepentingan bercocok tanam sehingga memungkinkan tumbuh kembangnya adat sosial dan pola kehidupan bercocok tanam secara gotong royong. Berarti masyarakat pada saat itu telah berhasil meninggalkan pola hidup food gathering menuju ke pola hidup food production. Oke, kita masuk ke yang kedua itu di era Kerajaan Kutai. Indonesia memasuki zaman prasejarah pada tahun 400 Masehi dengan ditemukannya prasasti yang berupa 7 yupa tiang batu. Diyakini prasasti tersebut berasal dari kerajaan yang bernama Kutai. Berdasarkan prasasti tersebut dapat diketahui bahwa Raja Mulawarman keturunan dari Aswawarman, keturunan dari Kudungga. Raja Mulawarman mengadakan penduri dan memberikan sedekah kepada Brahmana, dan para Brahmana membangun yupa itu sebagai tanda terima kasih kepada raja yang dermawan. Masyarakat Kutai juga membuka zaman sejarah Indonesia pertama kali menampilkan nilai-nilai politik dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan, kenduri, serta sedekah kepada para Brahmana. Yang ketiga itu adalah Kerajaan Sriwijaya. Agama dan kebudayaan dikembangkan dengan mendirikannya suatu universitas agama Buddha yang sangat terkenal di negara lain, yaitu di Asia. Banyak musafir di negara
lain. Misalnya dari Cina belajar terlebih dahulu di universitas tersebut, terutama tentang agama Buddha dan bahasa Sanskerta sebelum melanjutkan studinya ke India. Malahan banyak nih guru-guru besar tamu dari India yang mengajar di Sriwijaya, misalkan Dharma Kirti. Oke, mungkin itu saja dari bab 2. Terima kasih, kita lanjut ke